AudioJungle. Halo teman-teman pendengar setiap podcast Inspirasi Kampus. Kembali lagi nih bersama gue Sabili Martin. Dan seperti biasa, kita di sini ingin membahas seputar kisah-kisah inspiratif di dalam dunia permahasiswaan. Hari ini kita akan membahas tema yang benar-benar super duper menarik, yaitu mahasiswa berprestasi dan bisnis pun jadi. Kita tahu bahwa jadi mahasiswa itu nggak gampang, banyak hal rintangan yang harus dihadapi, seperti harus berstudi atau bisnis atau yang lain-lain. Tapi banyak juga loh mahasiswa yang benar-benar berhasil melewati itu semua. Nah, di episode kali ini gue akan membahas tentang mahasiswa yang berprestasi bukan hanya sekadar secara akademis, tapi juga dia bisa membangun bisnisnya di masa muda. Nah, oke Bang nih, sebelum lanjut, gue mau nanya dulu nih Bang. Pertama tuh, lu berdua nih kuliahnya di mana ya? Dan pernah ikut lomba sama kegiatan apa aja? Sekali lagi, nama saya Muhammad Yusril Ramadan. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang, lulus pada tahun 2023. Saya termasuk, alhamdulillah, saya kuliah sambil kerja. Di sela-sela kerja, saya mengikuti organisasi itu Himpunan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kebetulan itu saya jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, kebetulan juga saya bertemu dengan Bang Azizi atau Bang Asi ini satu kelas. Jadi kita satu kelas, satu jurusan, satu himpunan mahasiswa juga. Seperti itu. Oke, kalau saya sendiri, ya balik lagi saya Muhammad Azizullah, biasa dipanggil Az. Ya. Saya juga sekelas sama Bang Yusril di Universitas Muhammadiyah Tangerang, alumni tahun 2023. Nah, saya juga bekerja, kuliah, dan organisasi bareng Bang Yusril. Jadi waktu itu HIMA ya, Iya. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab. Jadi kita prodinya Pendidikan Bahasa Arab nih. Nah, saya sebagai ketua bahasa dan Bang Yusril apa waktu itu? PAO ya? Itu saya PAO. PAO. Pengembangan aparatur organisasi. Iya, jadi kita juga kuliah juga, kerja juga, dan organisasi juga, seperti itu. Apa sih motivasi utama untuk semangat kuliah yang dimana yang selalu diselimuti dengan kegiatan dengan lomba-lomba gitu Bang? Saya sendiri punya tadi dibilang motivasi saya sendiri itu lebih baik nangis di masa muda daripada menangis di masa tua. Jadi mumpung masih muda, saya harus memperbanyak relasi hidup seperti itu. Jadi biar supaya nanti saya punya pengalaman, oh seperti ini di tempat kerja, oh seperti ini di tempat kuliah. Bahkan banyak, hampir 90% anak-anak dari lulusan kuliah, bahkan sampai lulusan kuliah tertinggi pun itu banyak yang setelah lulus itu nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi saya itu mempersiapkan diri saya biar enggak ngapa-ngapain gitu setelah lulus. Jadi saya udah tahu nih, oh dunia kerja itu seperti ini ya gitu. Jadi nggak kaget gitu. Jadi kalau misal menurut saya, motivasi saya itu full 100% ke semuanya. Kerja juga iya, himpunan juga iya, dan organisasi juga iya. Jadi karena seneng aja gitu ya kita ya, seneng aja berbagi relasi dan banyak lah relasi saudara-saudara. Jadi motivasinya 100% kita all out gitu ke berbagai macam apa yang kita kerjakan. Pernah nggak sih ada momen gagal atau kendala ketika mau ikut lomba atau kegiatan gitu di kampus? Oh sempat ada kendala karena kerja. Menurut saya hal yang nggak bisa di otak-atik itu ya kerjaan. Iya, pekerjaan. Karena pekerjaan nggak bisa saya lawan. Oh, jadi kayak nabrak gitu waktu kerjaan. Iya. Karena kan saya harus bekerja gitu. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak bisa kuliah. Nggak bisa dong saya meninggalkan pekerjaan gitu. Nggak bisa. Itu sih sebenarnya kendala-kendala yang emang susah buat dilawan tuh seperti itu di pekerjaan. Kemudian Kegagalan apa nih? yang menghambat kegiatan di kampus, misalkan mau kegiatan di kampus gagal karena ada kerjaan atau apa gitu.
Ada nggak momen yang gitu? Ada sih waktu itu kita kan pendidikan bahasa Arab ada lomba debat, nah, debat bahasa gitu kan. Gagalan cuma satu sih waktu itu kendala, COVID ya. Iya betul. Oke bang, tapi kayaknya gue dengar-dengar lu berdua nih kayak lagi bikin bisnis bareng gitu ya bang. Oh iya betul. Ya, Kalau begitu boleh dong bang, di-spill bisnis apa itu? Bisnisnya masih kecil sih kita. Ya. UMKM. Tapi insya Allah walaupun UMKM kita bisa syiar lah, bisa menebarkan di mana-mana gitu. Karena kelamaan nongkrong, keseringan nongkrong, jadinya punya inspirasi. Iya, Masih kita begini aja. Ya, mau ada penambahan lah Ya, penghasilan. penghasilan, seperti itu. iya. Akhirnya alhamdulillah awal kita nyoba-nyoba, alhamdulillah sekarang masih bertahan. Itu kita di bidang UMKM, terus pisang umum. Pisang umum. Iya. Itu lokasinya di mana dong? Itu lokasinya di Futsal 71 di daerah Bugel sih. Cimone. Iya. Kalau begitu kan tantangan apa sih yang paling sulit awal pertama kali bisnis itu? Tantangan yang paling sulit itu apa? Bang? Niat ya. Niat dan mempertahankan. Itu nih, konsisten. Karena nggak semua orang tuh bisa mempertahankan. Kalau niat semua orang bisa. Hari ini pun orang kita prospek enak loh ya, bisnis itu seperti ini, keuntungan seperti ini, pasti harus punya niat. Iya. Tapi belum tentu semua orang tuh bisa mempertahankan konsisten, belum tentu. Karena konsisten itu yang menurut saya itu yang mahal konsisten, bukan niat. Kalau niat semua orang bisa niat. Banyak teman-teman saya pribadi pun itu yang punya niat buat buka usaha kecil-kecilan, mulai dari UMKM atau yang lainnya lah. Tapi dan sedikit dari mereka pun yang bisa bertahan. Karena bertahan itulah istiqomah itu yang susah. Kalau hijrah itu gampang, yang susah itu istiqomah. Itulah kalau dikaitkan ke ke agama. Ya karena istiqomah itu yang sulit ya. Yang gampang itu istirahat. Betul. Oke. Terus bang, bagaimana sih cara menjaga atau memanage waktu antara akademik bisnis sama kepribadian sendiri? Kan pribadi mau shopping mau apa? Oke. Terus biar memanage waktu sama membuat akademik bisnisnya itu gimana? Memanage waktunya bang? Oh, Menjaga. kuliah juga gitu. Boleh kuliah, boleh ekstra kuliah. Termasuknya kalau sekarang enak ya karena udah nggak zaman COVID ya. Ya. Kita waktu zaman COVID benar-benar struggle, benar-benar memutar otak gimana ya, keluar aja nggak boleh, kumpul-kumpul di kampus aja nggak boleh. Terus bisa bang, itu bisa diusir sama polisi atau apa? Ya diperingatin aja. Jangan dinaik sih sebenarnya, karena kan kita juga mikir gimana ya, semua kayak ditutup ya, kita mau bisnis apa banyak yang down gitu kan. Mungkin bagi-bagi waktunya kita bisa manage gitu. Jadi mana yang penting, mana yang lebih penting. Iya. Kayak gitu. Misalnya nongkrong itu ya penting ya kalau buat apa namanya pikiran apa. Sedangkan ntar malam ada presentasi, itu lebih penting ya, itu udah yang lebih penting. Nah tapi kalau tiba-tiba ada mau ngajak nongkrong dah presentasi gampang. Ntar gue jokin ibarat kata kalau bahasa anak sekarang tuh. Ntar gue bikinnya presentasi itu gimana bang? Itu tuh kalau bagi saya sendiri ya itu mending kita menolak secara halus sih, karena kan apa ya, apa yang kita tanam yang kita akan tuai sendiri gitu. Kalau misalnya kita maaf skripsi kita ngejoki, lalu apa yang kita dapat? Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya udah joki masuk ke ruangan ujian, nggak bisa Gak bisa apa. dijelasin. Aduh. Nah dari semua yang tadi dijelasin bang, apa sih tips biar tetap produktif untuk melawan kewalahan? Capek, tips yang lebih produktif itu apa gitu? Ya. Udah. Terus ada nggak bang saran buat teman-teman kita nih yang masih kuliah dari abang-abang ini? Ada nggak saran biar semangat kuliah kah atau apa kah? Saran saya ya minimal ya kalau kalian di sini hanya kuliah nggak kerja, minimal tuh kalian ikut organisasi. Ya. Seperti itu. Karena dulu pemikiran saya itu seperti ini. Kenapa saya kerja, kuliah, terus ikut organisasi? Kerja itu menurut saya mengasah mental. Nggak semua orang yang bisa public speaking di depan umum seperti ini nih, itu mental kuat ketika di kerja itu belum tentu. Karena mental pekerja itu Lebih keras. menurut saya lebih keras. Beda sama kita belajar, kuliah itu kan belajar. Iya. Nah jadi kerja itu mengasah buat mental kita, terus kuliah itu mengasah otak kita biar supaya
kita bisa berpikir lebih luas lah. Iya. Sedangkan organisasi itu mengasah relasi. Karena menurut saya kalau kuliah saja, ya saya nggak menyalahkan orang yang kuliah saja, enggak. Ya, saya nggak menyalahkan. Semua orang punya haknya masing-masing, punya motivasinya masing-masing. Ini kan motivasi saya. Ya. Karena organisasi itu mengasah relasi. Ya. Jadi menurut saya nggak cukup kalau cuma sekedar kuliah, belajar, terus Langsung pulang. Nah itu menurut saya kurang. Jadi saya harus mencari relasi. Karena 90% lapangan pekerjaan itu setelah kalian lulus itu infonya kebanyakan dari teman. Itu udah pasti relasi. Karena relasi. Nah itulah kita kan nanti bisa kenal kalau kita ikut organisasi. Contoh kita pernah gabung sama himpunan mahasiswa lain, kita bisa kenal. Nanti setelah lulus, saya kan pendidikan bahasa Arab, berarti kan masuknya ke guru, ya kan? Siapa tahu kan ada yang bilang, oh di sini sedang ada butuh pekerjaan, kan bisa ke kita daripada orang lain. Ya itu sih seperti itu aja. Terus menurut Bang Haji, ada saran nggak buat teman-teman yang masih kuliah bersemangat? Ya berpokok semangat lah. Berkumlot seperti Bang Haji. For your information guys, Ada nggak? mahasiswa nomor 1 MT pada zamannya. Nah, biasanya Azamin Fadil Robina. Weh, Allah ya habibi. Sarannya pokoknya all out 100%. Mau di kuliahan, di pekerjaan atau nggak kerja ya udah di organisasi all out 100%. Karena jujur ya, relasi itu membuka cakrawala dunia ini. Betul betul. Oke. Audio Jungle.